Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 beranggotakan Khalif Raya, Ferdinand Andreas, dan juga Dian Bagaskara akan mempresentasikan judul proposal penelitian kuantitatif kami dengan judul Hubungan Penggunaan TV Kabel dengan Jumlah Literasi Bahasa Inggris di Indonesia periode 2011 sampai 2014. Bagian latar belakang, saya akan menjelaskan. Bahasa Inggris telah menjadi bahasa internasional yang berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan global, seperti pendidikan, teknologi, ekonomi, dan komunikasi. Dalam konteks Indonesia, kemampuan berbahasa Inggris dianggap sebagai salah satu keterampilan dasar yang mendukung daya saing sumber daya manusia di tingkat nasional maupun internasional. Meskipun pendidikan formal telah menyediakan kurikulum bahasa Inggris, perkembangan literasi bahasa Inggris masyarakat Indonesia masih belum merata. Oleh karena itu, perlu ditinjau faktor-faktor lain di luar pendidikan formal yang berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan bahasa Inggris masyarakat. Salah satunya adalah media massa, khususnya televisi. Televisi kabel sebagai media elektronik telah mengalami pertumbuhan signifikan sejak awal dekade 2010 di Indonesia. Tidak hanya sebagai sarana hiburan, televisi kabel juga memberikan paparan berkelanjutan terhadap konten-konten berbahasa Inggris seperti film, serial serial, berita internasional, dokumenter, dan program-program anak. Data dari AF English Proficiency Index 2014 menunjukkan bahwa Indonesia mengalami peningkatan skor literasi bahasa Inggris selama periode 2011 sampai 2014. Di sisi lain, data Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menunjukkan adanya peningkatan jumlah pelanggan TV kabel secara nasional pada periode yang sama. Fakta ini menimbulkan pertanyaan apakah kedua fenomena tersebut saling berkaitan. Bagian rumusan masalahnya, meningkatnya kebutuhan literasi bahasa Inggris sebagai alat komunikasi global mendorong berbagai pihak untuk mengevaluasi tidak hanya peran pendidikan formal, tetapi juga sebagai massa media massa sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi kemampuan bahasa masyarakat. Salah satu media memiliki jangkauan luas dan konten dominan berbahasa Inggris adalah televisi, khususnya televisi kabel. Di Indonesia, konsumsi televisi baik sebagai hiburan maupun informasi semakin meningkat, terutama rentang tahun 2011 sampai 2014, sehingga paralel juga menunjukkan peningkatan skor literasi bahasa Inggris nasional berdasarkan IF English Proficiency Index 2014. Atas dasar tersebut, penulis merumuskan masalah berbentuk pertanyaan. Bagaimana konsumsi masyarakat terhadap televisi dapat mempengaruhi literasi bahasa Inggris? Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis hubungan antara tingkat konsumsi televisi kabel dengan jumlah literasi bahasa Inggris di Indonesia selama periode 11 sampai 2014. Dalam konteks ini, televisi diposisikan sebagai media non formal yang menyajikan beragam tayangan berbahasa Inggris secara langsung, yang berpotensi sebagai sumber paparan bahasa kedua bagi masyarakat. Penelitian ini hendak menunjukkan secara empiris apakah intensitas penggunaan televisi kabel memiliki pengaruh terhadap tingkat kemampuan berbahasa Inggris di masyarakat Indonesia. Dengan melihat tren penggunaan televisi kabel dan indeks literasi bahasa Inggris nasional berdasarkan data primer yang tersedia. Oke, di manfaatnya yaitu ada manfaat akademik yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori-teori pemelorehan bahasa kedua dan studi komunikasi
massa secara khusus. Penelitian ini memperluas pemahaman terhadap peran media elektronik seperti televisi kabel dalam mendukung proses perolehan secara implisit atau tidak langsung. Selain itu, hasil penelitian ini memberikan landasan bagi peneliti lanjutan mengenai integrasi media hiburan dalam strategi pembelajaran bahasa asing berbasis paparan yang mendukung literasi dalam konteks global. Kalau di bagian manfaat praktis, secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah, lembaga pendidikan, dan penyedia layanan media mengenai pentingnya mengoptimalkan televisi sebagai media literasi bahasa asing. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merancang kebijakan yang mendorong penyiaran konten berbahasa Inggris dalam program televisi kabel serta untuk mengintegrasikan media digital ke strategi pembelajaran bahasa Inggris formal. Selain itu, peneliti ini juga dapat menjadi referensi bagi orang tua, guru, dan pelajar dalam memanfaatkan media sebagai sarana belajar bahasa yang menyenangkan dan berkelanjutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian penyebab pustaka. Berikut adalah konsep-konsep dan teori yang kami gunakan. Pertama adalah konsep imitasi, yaitu konsep yang menyatakan bahwa tindakan meniru atau mencontoh segala tindakan yang dilakukan subjek subjek yang ditiru. Perilaku imitasi dapat dilihat melalui uh, dapat dilihat melalui tindakan anak-anak pada usia dini. Bayi memiliki kecenderungan untuk meniru tindakan yang dilakukan orang tuanya. Proses imitasi merupakan bagian dari pembentukan tingkah laku anak melalui observasi. Pihak yang melakukan imitasi akan mereplikasi secara identik tindakan dari pihak yang ditiru tanpa mempertimbangkan secara mendalam tujuan dari balik tindakan tersebut. Perilaku imitasi muncul sebagai hasil dari pengamatan individu pada orang-orang sekitarnya yang kemudian mendorong terbentuk suatu tindakan tertentu. Perilaku tersebut merupakan hasil dari proses pengamatan individu terhadap lingkungannya. Pada anak yang dikenal sebagai peniru ulung, kecenderungan untuk meniru sangat kuat karena mereka secara aktif mengamati perilaku yang diambilkan oleh lingkungannya, khususnya dari anggota keluarga. Selanjutnya ada kecakapan berbahasa Inggris. Keahlian bahasa Inggris merupakan keahlian yang krusial dan perlu dimiliki sebagai uh, bahasa internasional. Seluruh aktivitas yang menyangkut sektor ekonomi, politik, keamanan, dan lain-lain menggunakan bahasa Inggris sebagai media komunikasi. Kemampuan bahasa Inggris memiliki memiliki faktor internal dan eksternal. Faktor internal dapat berupa karakter, bakat, cara berpikir, kepercayaan diri, persepsi, motivasi, kepribadian, dan intelijensi. Sementara itu, faktor eksternal dapat berupa tingkat pendidikan, pengajar, lingkungan, dan kebiasaan. Lalu ada teori medium is the message. Teori ini mengatakan bahwa penggunaan media sosial secara luas berperan dalam membentuk struktur sosial dalam budaya masyarakat. Setiap jenis media memberikan rangsangan yang pada indera manusia dengan cara yang unik, dengan karakteristik karena karakter karena karakteristik teknologinya menciptakan pengalaman yang berbeda bagi audiens. Hal ini disebabkan oleh perbedaan dalam perangkat dan cara media tersebut menyampaikan pesan. Pemahaman terhadap teori media massa menjadi penting karena perkembangan teknologi secara terus-menerus mengubah cara kerja media massa. Selain itu, media massa memiliki pengaruh besar terhadap pola pikir, keyakinan, dan perilaku masyarakat. Istilah media massa sendiri merujuk pada sarana komunikasi yang mampu menjangkau audiens dalam skala besar. Teori ini juga berkaitan erat dengan bagaimana individu memilih, mengakses, serta menerima pengaruh dari media. Teori-teori tersebut mengkaji secara mendalam hubungan antara media dan audiens.
para bakar bahan penting untuk mengolah dinamika ini, mengingat konsumsi media yang terus meningkat setiap harinya. Next. Hubungan Selanjutnya, hubungan antar variabel berdasarkan kerangka teori yang telah dibahas, penelitian untuk mengasumsikan adanya korelasi positif antara intensitas penggunaan konsumsi layanan TV kabel dengan kesadaran mahasiswa akan meningkatnya kecepatan bahasa Inggris. Layanan TV kabel berisi ratusan variasi tayangan mulai dari kanal TV lokal bahkan internasional yang menyajikan berbagai bentuk media seperti berita, dokumentasi, film, animasi, olahraga, talk show, reality show, dan serial. Berbagai dari tayangan tersebut ditayangkan menggunakan bahasa Inggris dan sebagai bahasa pengantar teknologi tayangan internasional. Asumsinya, semakin banyak konsumsi mahasiswa terhadap tayangan internasional, maka mahasiswa akan semakin terekspos terhadap kebiasaan berbahasa Inggris. Next. Berikut adalah kerangka pemikirannya. Next. Kalau hipotesis kami adalah hipotesis zero, tidak ada korelasi antara konsumsi TV kabel dengan kemampuan bahasa Inggris mahasiswa UPNPJ. Yang kedua, hipotesis one, ada korelasi positif antara konsumsi TV kabel dengan mahasiswa bahasa Inggris mahasiswa UPNPJ. Next. Ya, untuk jenis pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, yaitu penggunaan TV kabel dan tingkat literasi bahasa Inggris. Menurut Sugiono, pendekatan kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen analisis data bersifat statistik dan hasil digunakan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Untuk populasi dan sampelnya, kami mengambil yang pertama yaitu mahasiswa UPNVJ, yang kedua pernah atau masih menonton TV kabel, yang ketiga bersedia mengisi kuesioner dengan lengkap dan jujur, yang keempat terpapar tayangan berbahasa Inggris. Teknik ini dipilih agar sampel yang digunakan benar-benar mewakili populasi yang relevan dengan masalah penelitian. Untuk instrumen penelitiannya, eh, penelitian ini menggunakan berupa kuesioner. Menurut Sugiono, tahun 2019, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab sesuai pilihan yang tersedia. Skala Likert dipilih karena mampu mengukur sikap, persepsi, dan kecenderungan perilaku secara terukur, khususnya dalam menilai tingkat konsumsi media dan kemampuan literasi. Indikator kuesioner dibagi menjadi dua kelompok, yaitu indikator penggunaan TV kabel, seperti frekuensi menonton, jenis tontonan, dan preferensi terhadap konten internasional. Yang kedua ada indikator literasi bahasa Inggris, meliputi kemampuan mendengar, membaca, menulis, berbicara, dan memahami konten berbahasa Inggris. Untuk teknik pengumpulan datanya, kami mengumpulkannya melalui kuesioner daring yang dibagikan kepada responden melalui platform digital yaitu Google Form. Menurut Creswell, kuesioner merupakan instrumen penting dalam pengumpulan data kuantitatif karena dapat mengumpulkan data dari populasi yang sangat luas dalam waktu yang singkat dengan efisiensi yang sangat tinggi. Langkah-langkah pengumpulan data dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menyusun dan memvalidasi kuesioner. Yang kedua, menyebarkan tautan kuesioner kepada responden. Yang ketiga, mengelompokkan hasil ke dalam indikator yang telah ditentukan. Yang keempat, mengolah data dengan metode statistik kuantitatif. Untuk teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik inferensial dengan uji C-square. Uji C-square digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel kategorik, yaitu kepemilikan TV kabel sebagai variabel bebas dan kecakapan bahasa Inggris sebagai variabel terikat. Menurut Sugiono, uji C-square merupakan salah satu teknik statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan yang signifikan antara dua variabel dalam bentuk kategori. Untuk sumber datanya, kami mengambil dari data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner. Menurut Sekaran dan Bogi tahun 2016, data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari
sumber pertama untuk tujuan spesifik penelitian. Keuntungan menggunakan data primer adalah dapat dikontrol langsung oleh peneliti, memiliki relevansi yang sangat tinggi dengan masalah penelitian, serta dapat menyesuaikan indikator dengan kebutuhan yang sangat spesifik. Oke, sekian presentasi judul proposal penelitian kuantitatif kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.